3 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2006, Saddam Hussein dieksekusi mati. Dan dikabarkan sebelum dia meninggal dunia, dia sempat melapaskan syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, terima kasih telah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tragedi kematian Presiden Irak dari tahun 1979 sampai 2003, yaitu bernama Saddam Hussein. Yang mana kematian Saddam Hussein ini difitnah oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan dirinya divonis mati oleh rakyat Irak itu sendiri. Nah, baik kawan-kawan sekalian yang penasaran bagaimana ceritanya, simak terus video ini ya. Nah, kawan-kawan, Saddam Hussein adalah putra seorang petani dari pasangan Hussein Abdul Majid dan ibunya bernama Suflah Tulhah Al-Musallad. Ia lahir pada tanggal 28 April 1937 di sebuah tempat bernama Al-Aujah, dekat dengan kota Tikrit di Irak Utara. Yang mana Al-Aujah ini merupakan salah satu tempat termiskin di negara Irak, dan Saddam Hussein pun tumbuh dari kemiskinan tersebut. Ayahnya meninggal dunia sebelum ia dilahirkan, sementara ibunya mengalami depresi berat karena meninggalnya suaminya, yaitu ayahnya Saddam Hussein, dan kanker yang dialami oleh kakaknya Saddam Hussein. Saddam Hussein pun pergi ke Baghdad dan diasuh oleh pamannya bernama Khairullah M. Salat sampai usia 3 tahun. Setelah itu Saddam Hussein kembali ke rumahnya dan ibunya telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim Hasan. Yang mana Ibrahim Hasan, ayah tirinya ini tadi, mendidik Saddam Hussein sangat keras, sangat kejam, yang justru mengakibatkan kekerasan dan pelecehan terhadap Saddam Hussein, kawan-kawan. Tindakan buruk yang dilakukan oleh ayah tirinya sangat membekas dan terus berpengaruh sampai Saddam Hussein beranjak dewasa. Pada usia 10 tahun, Saddam Hussein memilih tinggal bersama pamannya di Baghdad. Di Baghdad, ia dituntun untuk memperhatikan pendidikannya. Namun di saat yang sama, ketika dia berumur 16 tahun, ia telah menjadi pemimpin kelompok geng jalanan yang justru membekali diri ketika dia keluar rumah, kawan-kawan. Masa muda Saddam Hussein penuh dengan kegiatan ilegal dan kekerasan yang mempengaruhi sikap dan cara berpikirnya. Pada tahun 1963, Saddam Hussein dipenjara oleh pemerintah Irak karena terlibat melawan pemerintah di Irak. Selama di penjara, ia terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya terutama di bidang hukum. Setelah keluar dari penjara, tepatnya pada tahun 1967, Saddam Hussein melanjutkan pendidikannya dan lulus dari sekolah hukum di Irak. Setelah keluar dari sekolahnya, kawan-kawan, Saddam Hussein bergabung dengan Partai Ba'ath dan dikabarkan dia pernah menjadi seorang guru. Alasan Saddam Hussein bergabung dengan Partai Ba'ath ternyata karena pada saat itu Partai Ba'ath anggotanya masih sedikit. Selama bergabung dengan Partai Ba'ath, Saddam Hussein sangat terinspirasi dengan PAN Arab, gerakan penyatuan bangsa-bangsa Arab, yang dilakukan Gamal Abdul Nasir di Mesir. Gerakan itulah yang kemudian mempengaruhi revolusi di negara Timur Tengah termasuk negara Irak. Dan Saddam Hussein pun terus berupaya dalam kegiatan Partai Ba'ath yang diantaranya mereka ingin membunuh Perdana Menteri Irak bernama Abdul Karim Qasim. Dalam upaya itu Saddam Hussein terluka dan rencana itu pun gagal dan menyebabkan Saddam Hussein harus melarikan diri ke Suriah. Tak berlama-lama di Suriah, Saddam Hussein melarikan diri ke Mesir. Karena di Suriah Saddam Hussein merasa tidak aman. Sementara di Mesir, Saddam Hussein merasa aman karena hubungan dekat Partai Ba'ath dengan negara Mesir. Selama di Mesir, ia melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Kairo dan melanjutkan di Universitas Baghdad pada tahun 1971. Ternyata kawan-kawan, selama Saddam Hussein berada di Mesir, Partai Ba'ath melakukan pemberontakan besar-besaran di Irak yang menyebabkan meninggalnya Perdana Menteri Irak yaitu bernama Abdul Karim Qasim. Pemberontakan ini dipimpin langsung oleh petinggi Partai Ba'ath bernama Kolonel Abdul Salam Arif. Dalam kudeta ini mereka berhasil membunuh Perdana Menteri Irak. Nah, kudeta itu adalah pengambil alihan kekuasaan dengan cara ilegal atau dipaksa. Nah, karena berhasil membunuh Perdana Menteri Irak, Kolonel Abdul Salam Arif berkuasa di Irak dan mengubah negara Irak yang awalnya negara monarki menjadi negara republik.
Negara monarki ini adalah sistem negara yang pemerintahnya dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang mana kepemimpinannya diwariskan oleh keturunannya, yaitu keturunan raja atau ratu tersebut, kawan-kawan. Nah, lanjut cerita, Kolonel Abdul Salam Arif menjadi presiden pertama di Irak. Setelah menjadi presiden di Irak, Kolonel Abdul Salam Arif mengangkat kawan partainya yang bernama Hasan al-Bakr menjadi wakil presiden di Irak. Di bawah kepemimpinan Kolonel Abdul Salam Arif, Irak semakin membaik dari yang sebelumnya. Namun tak berselang lama, Kolonel Abdul Salam Arif dinyatakan tewas karena kecelakaan helikopter dan mengakibatkan Hasan al-Bakr menduduki jabatan sebagai presiden di Irak. Ketika resmi menjadi presiden, Hasan al-Bakr mengirim surat kepada Saddam Hussein yang ketika itu Saddam Hussein sedang berada di Mesir agar menjadi wakil presiden Hasan al-Bakr di Irak. Oleh karena panggilan tersebut, Saddam Hussein pun merasa terpanggil karena jabatan sebagai wakil presiden. Selama memimpin Irak, Saddam Hussein lebih dominan memimpin Irak dibanding Hasan al-Bakr. Dan akhirnya Saddam Hussein melakukan kudeta untuk melengsarkan Hasan al-Bakr. Nah, pada tanggal 16 Juli 1979, akhirnya Hasan al-Bakr lengser dari kekuasaannya sebagai presiden di Irak. Saddam Hussein pun menjabat sebagai presiden Irak. Ketika menjadi presiden, Saddam Hussein menggratiskan pendidikan sampai perguruan tinggi di Irak. Namun tak cukup sampai di situ, ia juga berhasil membawa Irak sukses dalam bidang ekonomi. Di masa kepemimpinan Saddam Hussein, ia memaksimalkan minyak bumi dengan angka yang fantastis dan Irak dinobatkan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Dan masih banyak lagi prestasi yang dibuatnya di Irak, diantaranya memajukan pasukan militer dan menjadikan Irak jadi negara terkaya salah satu di dunia, kawan-kawan. Namun dengan prestasinya yang banyak tersebut, Saddam Hussein dipandang buruk oleh mata dunia karena kepemimpinannya yang kejam dan otoriter. Pada tahun 1980, Saddam Hussein dinobatkan menjadi dalang utama dalam pembantaian 50.000 etnis Kurdi di Irak Utara. Namun tak cukup sampai di situ, ia juga menyebabkan banyaknya Irak berperang dengan negara-negara lain. Di antaranya Irak vs Iran dari tahun 1980 sampai 1988, Irak vs Kuwait dari tahun 1990 sampai 1991, dan Irak vs Amerika Serikat dari tahun 2003 sampai 2011, kawan-kawan. Dan oleh karenanya banyak masyarakat Irak yang kecewa terhadap Saddam Hussein. Singkat cerita, karena Irak memiliki sumber minyak yang sangat luar biasa, ternyata selama ini Amerika Serikat tergiur untuk menguasai minyak Irak. Dan akhirnya Amerika Serikat menfitnah Saddam Hussein memiliki senjata nuklir pemusnah massal di mata dunia. Sekaligus Amerika Serikat memanfaatkan kekecewaan rakyat Irak yang saat itu kecewa kepada Saddam Hussein untuk melancarkan visinya, kawan-kawan. Singkatnya, pada tahun 2003, Saddam Hussein menjadi buronan internasional karena tindakannya yang memicu kekacauan. Saddam Hussein pun ditangkap di sebuah tempat bawah tanah bernama Ad-Dawar pada tanggal 13 Desember 2003 dan Partai Ba'ath pun dibubarkan. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2006, Saddam Hussein dieksekusi mati. Dan dikabarkan sebelum dia meninggal dunia, dia sempat melapaskan syahadat. Nah, kawan-kawan, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, bagi kalian semua yang suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian semua melalui kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.